Oke, kembali jumpa lagi. Dan saat ini kita akan membahas mengenai seorang artis yang mungkin masih ada di ingatan kita. Dia adalah Manohara yang pernah menikah dengan pangeran Malaysia dan juga pernah heboh karena mengalami kekerasan rumah tangga yang berakhir cerai. Manohara yang memeluk agama Islam kini telah menjadi orang Kristen pengikut Yesus. Namun keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus itu menjadi kontroversi, karena tentunya senang bagi umat Kristiani ketika mendengarnya, karena ada jiwa baru. Dan ketika seseorang percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata, malaikat di sorga bersorak-sorak. Tetapi di sisi lain ada banyak orang kecewa, banyak orang marah, apalagi fans Manohara yang beragama Muslim. Tentunya mereka akan kecewa. Namun berbicara tentang agama, itu adalah hak masing-masing orang. Itu adalah privasi seseorang yang tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti kemauan kita, kehendak kita. Isu kontroversinya terkait agama. Manohara dikabarkan sudah pindah agama dan berpindah keyakinan menjadi umat Kristen. Ya, memang sekarang dia sudah menjadi seorang pengikut Kristus. Isu tentang Manohara pindah agama ini banyak dibicarakan oleh publik di tahun-tahun sebelumnya. Nama Manohara juga terdengar karena isu yang kontroversi. Sedikit kilas balik berikut, ya, rangkum dari berbagai sumber. Ada 7 fakta tentang Manohara yang tengah kontroversial tentang agama. Yang pertama adalah pernah Tengku Muhammad Fahri Petra di usia atau di tahun 2008. Tapi usia pernikahan Manohara dan Pangeran Kelantan itu sangat singkat. Ya, biasanya kalau orang kaya, kalau menikah dengan gadis yang mungkin ya awalnya cinta, tapi kalau mungkin ada masalah-masalah kecil karena dia punya banyak uang, kaya, maka dia akan berlaku semena-mena. Nah, beberapa bulan setelah pernikahannya, Manohara disebut-sebut mengalami KDRT. Bahkan dikabarkan Manohara memiliki luka sayatan hingga mengalami penyekapan kala itu di pertengahan 2009. Kasus Manohara menghebohkan masyarakat Indonesia. Ya, memang sangat ramai pada saat itu. Ya, banyak warganet Indonesia yang marah terhadap Malaysia karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pangeran Malaysia. Setelah berhasil dibebaskan, Manohara pun akhirnya berpisah dengan Tengku Fahri. Ya, memang layaknya seperti itu. Daripada mengalami yang lebih parah atau yang lebih buruk, alangkah lebih baiknya mengakhiri. Dan itu juga tentunya menjadi jalan terbaik dan tentunya juga menjadi rencana Tuhan untuk wanita cantik ini menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, sempat diisukan meninggal dunia. Ya, beberapa tahun setelah itu pernikahannya dengan Pangeran Kelantan atau Kelantan. Nama Manohara kembali terdengar di 2016 lalu, diisukan meninggal dunia akibat overdosis. Namun Manohara membantah isu tersebut. Ia mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Ya, netizen, kalau tidak kelihatan saja dikatakan meninggal dunia dan macam-macam. Ya, tapi ya begitulah media, seenaknya saja. Namun bagi kita umat Kristen tidak boleh melakukan hal yang demikian, karena itu bisa dikatakan fitnah, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.
Yang ketiga, sudah jarang muncul di dunia hiburan. Manohara jarang terlihat di layar kaca. Manohara berkecimpung di dunia bisnis. Ya, Manohara saat ini fokus mengurus bisnisnya. Sudah 5 tahun ia menjalankan bisnis yang dikerjakan saat ini. Yang keempat, aktif menyelamatkan hewan yang dijual ilegal. Ya, tentunya semua orang tidak suka dengan hal ini. Tetapi mungkin baik bagi mereka yang suka melakukan ilegal, ya, penjual ilegal, menjual hewan-hewan yang dilindungi. Selain bisnis, Manohara juga aktif di Jakarta Animal, ya. Dalam organisasi tersebut memerhatikan dan menyelamatkan hewan-hewan yang diperjualbelikan secara ilegal. Yang kelima, diisukan pindah agama. Isu kontroversi mengenai Manohara kembali terdengar. Sekarang Manohara disebut-sebut sudah pindah agama, dan memang sudah pindah agama. Hal tersebut mengeruak karena Manohara kerap mengunggah ayat-ayat Alkitab di media sosial Instagramnya. Bahkan Manohara telah mengunggah potongan ayat Alkitab sejak tahun 2018 silam. Yang keenam, sudah lama menganut agama Kristen. Manohara akhirnya buka suara soal keyakinan nih. Manohara mengatakan ia sudah menganut Kristen sejak lama. Yang ketujuh, menganggap agama adalah privasi. Menurut Manohara, ada seorang yang mengungkapkan keterangan yang salah. Ia sendiri tidak pernah mempublikasikan agama yang dianutnya. Beberapa orang mengaku sebagai anggota keluarga mengeluarkan pernyataan yang salah tentang kepercayaan saya, kata Manohara. Manohara sebelumnya tidak menegaskan agama apa yang ia anut. Menurutnya, agama adalah sesuatu yang sangat pribadi. Saya belum pernah membahas hal ini di depan umum karena agama adalah masalah yang sangat pribadi antara diri saya dan Tuhan, tulisnya. Sehari usai ngaku pindah agama, hari ini Manohara berulang tahun. Hari ini Manohara Odelia Pinot genap berusia 27 tahun. Ya, tentunya beberapa waktu yang lalu. Model yang sempat bikin heboh gara-gara pernikahannya dengan anggota kerajaan Malaysia tersebut sebelumnya membuat pernyataan jika dirinya seorang pemeluk Kristen sejak beberapa tahun lalu. Dalam unggahannya, Manohara unggah foto anjing kecil dengan caption, "Seperti diketahui sebelum pernyataan ini, perempuan berdarah Makassar, Amerika tersebut diketahui sebagai seorang Muslim." Tak lama setelah pengakuan tersebut, kolom komentar Manohara banjir komentar netizen. Ada yang datang dari @joy_wilson menulis begini, "My Jesus our King bless you more." Ya, komentar yang bagus. Ada juga komentar datang dari Celia 17 menambahkan, "HBD Manohara, Tuhan Yesus memberkati." Ada juga berkata, "Happy birthday Mbak Mano, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati." Lanjut Gerhard Hasibuan, "Gak apa-apa pindah ke agama lain. Islam gak mengajar kita memaksa mereka untuk memeluk agama kita. Dia pindah agama atas dasar keyakinan dan hati nuraninya." Betul sekali. Sebelumnya diberitakan model Manohara Odelia Pinot membenarkan kabar kalau dirinya kini memeluk agama Kristen. Hal itu disampaikan Manohara melalui Instagramnya. Bagi Manohara, agama adalah hal yang paling privat dari manusia. Namun perempuan 27 tahun ini harus
meluruskan mengenai agamanya karena banyak orang yang salah tentang kepercayaannya. Beberapa orang mengaku sebagai keluarga menaruh pernyataan yang salah tentang kepercayaanku. Saya tidak pernah bermaksud untuk mempublikasikan sebelumnya karena agama adalah sebuah yang sangat pribadi antara diri kita sendiri dan Tuhan. Terang Manohara. Saya Kristen dan telah berlangsung beberapa tahun. Itu simpel, kata Manohara menegaskan. Bagi Manohara, menjelaskan kepercayaan ini bukanlah hal yang mudah. Namun perempuan yang pernah menikah dengan putra kerajaan Kelantan Malaysia ini meminta semua pihak mengerti dengan keputusannya. Ya, semua orang harus menerima keputusan apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang bersangkutan. Tentunya bagi kita orang-orang Kristen merasa bahagia karena ada satu artis lagi cantik yang datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui proses kehidupan rumah tangganya yang rumit. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Di sisi lain, Manohara mengunggah sebuah ayat. Dia mengunggah juga tentang pohon Natal. Dan itu membuat banyak orang menjadi heboh. Manohara Odelia Pinot kembali disinggung soal urusan agama. Warganet dibuat penasaran dengan agama Manohara usai sang artis mengunggah ayat Alkitab dalam Instagramnya. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 17. Nah, saudara akan bacanya sendiri. Warganet pun langsung ramai mengomentari unggahan tersebut. Tentunya pasti pro kontra. Bagi orang Kristen pasti akan sangat mendukung, tetapi mungkin bagi mereka yang tidak seiman dengan Manohara saat ini, tentunya pasti akan penuh caci maki, hinaan, omelan, tentunya juga pasti akan dikatakan bodoh dan sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen kita yakin bahwa firman Tuhan berkata apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan mereka yang pintar. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan mereka yang kuat dan seterusnya. Jadi, walaupun menurut manusia yang tidak mengenal Tuhan mengatakan bahwa tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang bodoh, tetapi bagi kita adalah tindakan yang mulia. Ya, karena surga itu bukan murahan. Surga itu adalah anugerah. Selagi kita hidup di dunia ini, kita akan pikul salib ikut Yesus. Dan orang yang pikul salib dengan tekun, mereka pasti akan bersama-sama dengan Tuhan nantinya di surga. God bless you. Mano Tuhan Yesus memberkati. Kata akun @siska. Mbak Mano pindah agama, baca syahadat lagi Mbak, sambung akun @umbul. Ya, inilah seperti yang tadi sudah admin sampaikan, ada pro kontra, ada yang mendukung, ada yang berkata baca lagi kitabnya atau baca lagi syahadat, karena menurut dia pendapat dialah yang benar dan agama yang dia yakini adalah yang benar. Jadi Mano harus kembali. Ditilik lebih jauh, unggahan Manohara tersebut rupanya dipublikasikan pada 2001 yang lalu. Dugaan Manohara pindah agama dari Islam ke Nasrani atau Kristen sudah berembus sejak tahun 2019 silam. Ya, sudah cukup lama. Namun masyarakat netizen tidak puas dengan keputusan tersebut. Mereka menghakimi, mengolok dan menghina dan sebagainya. Tetapi bagi orang Kristen, jangan kita melakukan hal itu. Mari kita dukung. Kalau mungkin misalnya seorang anak Tuhan berpindah keyakinan, itu adalah pilihannya. Karena mau kita ngotot seperti apapun, kita tidak akan menyelamatkan dia. Ya, mungkin kita bisa dapat memaksa seorang, tetapi kalau hatinya tidak searah dengan yang kita mau, percuma saja. Itulah sebabnya berbicara tentang iman, biarlah orang berjalan sesuai dengan pengetahuannya.
Mereka yang cakap pasti akan memilih pilihan yang tepat, dan di dalam hidup ini jikalau ada roh Allah, kita akan memilih yang baik. Dalam salah satu unggahan, Manohara mengunggah sebuah kue berbentuk wanita seksi dengan latar belakang pohon Natal. Ia juga memberikan keterangan unggahan soal perayaan Natal beberapa waktu lalu. Namun pada unggahan tersebut Manohara memilih mematikan kolom komentar. Ya, kalau tidak dimatikan kolom komentarnya, tentunya pasti akan diserang oleh haters. Manohara sendiri sempat menegaskan bahwa dirinya memang telah lama pindah agama dan memeluk agama Kristen, menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dia memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dia tidak mencari-mencari, tetapi dia sudah mendapatkan. Ya, pencipta langit dan bumi yang telah datang menunjukkan kasih-Nya, yang rela menunjukkan kasih-Nya dengan cara dia mati untuk membebaskan manusia yang terbelenggu. Hal tersebut disampaikan olehnya melalui unggahan Instagram-nya. Beberapa orang yang mengaku anggota keluarga salah memberikan pernyataan soal keyakinanku. Aku nggak pernah mempublikasikan, dan tentunya hal ini mengecewakan bagi Manohara karena dia sudah jelas mengatakan berbicara tentang iman itu adalah urusannya dengan Tuhan. Begitupun saya dan saudara, berbicara tentang iman atau kepercayaan itu adalah urusan kita dengan Tuhan, karena keselamatan itu bukan urusan orang tua, bukan urusan saudara, tetapi urusan kita dengan Tuhan. Aku seorang Kristiani dalam beberapa tahun ini, dan aku bangga menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Jangan urusi agama orang lain. Mari kita yang Kristen tetap percaya kepada Tuhan. Kalau seorang Islam datang kepada Yesus, tidak bermasalah. Di negara kita itu diperbolehkan. Karena negara kita berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling mendukung, saling membantu, saling membangun satu dengan yang lain. Jangan pernah kita berkata kita lebih baik dari orang lain. Ya, sebaik-baiknya kita punya kekurangan, sehebat-hebatnya kita punya kelemahan. Ya, kita hidup oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Manohara, Tuhan juga memberkati kita. Kita juga doakan Manohara supaya dia boleh menjadi berkat. Ketika dihujat dia semakin bersinar, dia menjadi banyak saksi sehingga dapat menyelamatkan keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita-berita dan kesaksian-kesaksian menarik lainnya.